Gereja. Ada 3 hal penting yang harus kita pahami kalau kita bicara tentang gereja. Yang pertama, gereja adalah sebuah tempat. Itu adalah tempat yang kita tuju setiap hari Minggu, di mana kaki kita melangkah. Jika tujuan kita adalah gereja, maka kita semua akan melangkah ke tempat yang sama, untuk kepentingan yang sama. Sekalipun kita berasal dari berbagai tempat yang berbeda-beda. Di gereja, kita menuju Tuhan. Gereja juga adalah sebuah peristiwa. Di sini, gereja bukan hanya dipandang sebagai gedung atau yang kita datangi. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita semua bersatu, memuji, menyembah Tuhan, melayaninya, dan mendengarkan isi hati Tuhan. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita merayakan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, gereja adalah sebuah kelompok yang menggambarkan komunitas. Kata Yunani eklesia untuk gereja pada awalnya berarti sekelompok atau sekumpulan orang. Dalam pengertian ini, gereja bukan sekedar gedung yang kita datangi atau acara yang kita hadiri. Gereja adalah sekelompok orang, lebih khusus lagi komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang bersatu di dalam sebuah kepentingan sorga. Jadi gereja yang Abuna maksud, bangunan, peristiwa, dan komunitas itu ada di sini. Itulah kita di G2CC, Golden Gate Community Church. Di sini kita semua dipersatukan di dalam satu tujuan, satu ibadah, dan satu komunitas. Oleh karena itu, setiap kali melangkah ke dalam gereja, mari siapkan roh, jiwa, dan tubuhmu untuk terhubung kepada Tuhan. Dan pada saat yang sama, melupakan dunia dan fokus hanya pada Tuhan. Mencari wajahnya untuk menerima berkat-berkatnya. G2CC adalah kita. Tempat merayakan Kristus melalui penyembahan, pujian, dan hati yang terbuka menerima firman-Nya. Tempat di mana kita semua dapat memberi yang terbaik kepadanya. Tempat mengalami kuasa Tuhan. Tempat berdoa, bersekutu, tempat hidup diberkati. Tempat berkumpul lebih dari 2-3 orang di dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa bukan? Banyak yang datang dan pergi. Tetapi bagi yang tertanam, semua itu menjadi bagian. Karena G2CC adalah gereja yang disediakan Tuhan untuk kita bertumbuh dan berakar bersama sehingga menghasilkan buah. Dan ini adalah tempat terbaik untuk mengalami mujizat. Maukah saudara mengalami mujizat itu bersama kami di sini? G2CC is my church, my community, and my family. Selamat datang di rumah, welcome home. Disinilah kita tertanam dan menyerap nutrisi ilahi yang luar biasa. Karena every day, with miracle. Welcome home, G2CC family. Shalom G2CC family, welcome home. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Sekalipun kita berjalan dalam lembah yang kelam, jangan takut. Sebab ada tangan Tuhan yang selalu menolong hidup kita. Tuhan, Kau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sini.
sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti Engkau yang begitu baik dalam hidup kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu Tuhan, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Tuhan selalu hadir di sisi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu Tuhan sungguh terbukti di sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia untuk melayani-Mu, mengasihi-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Seumur hidupku kami mau setia untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang, mari angkat tanganmu, katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Kau yang berjanji, Kau yang setia. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Ini janji kami untuk selamanya. Kami mau setia, kami mau melayani, mengasihi-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Sebab tiada Tuhan seperti Engkau, seperti-Mu Yesus. Mari dengan segenap hatimu katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti
Tuhan, firman-Mu berkata, fear not for I am with you. Kami tidak mau takut seberapa berat hidup yang kami alami, seberapa berat cobaan yang Kau izinkan hadir di hidup kami. Tapi kami tidak mau takut, kami tidak mau khawatir, karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang jauh lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi. Ajar kami untuk berani seperti Daud Tuhan, yang melihat Goliat bukan dengan mata jasmani kami, tapi melihat dengan mata rohani kami. Karena percaya tangan Tuhan yang kuat ada di atas kepala kami dan memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami datang ke hadapan-Mu, mau membawa pujian syukur kami. Terimalah puji-pujian kami menjadi korban yang harum, yang menyenangkan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, Beshem Yeshua, dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, berikan senyum kanan kirimu. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, mari naikkan segala pujian syukur kita kepadanya. Haleluya. Mari semua bertepuk tangan buat Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Mari bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan. Kami mau bersorak, kami mau bersuka cita, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Lebih kencang mana suaranya? Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari sorakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya.
tepuk tangan di atas kepala, katakan. Amin. Haleluya bagi Yesus. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari semua angkat tangannya buat Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. 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 Sekali lagi haleluya yang paling keras. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tiba saatnya kita berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa untuk meninggikan nama Yesus. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Bertahta kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi katakan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu itu tidak terbatas. Kuasa-Mu itu melebihi ruang dan waktu. Dan kuasa-Mu itu menembus benteng-benteng kemustahilan. Ajar kami untuk punya iman yang kuat Tuhan. Iman yang percaya kepadamu. Karena kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita akan menjadi lebih dari pemenang.
ku percaya di segala terduga. Cara pencobaan hadir di hidup kita tidak pernah lebih besar dari kekuatan kita. Maka kita harus membangun iman kita dengan berkata, aku pasti bisa, karena Tuhan menolong aku. Tuhan izinkan Anda menemui masalah-masalah sebagai tantangan, agar iman Anda lebih kuat. Anda semakin berakar dalam Dia, dan menjadi semakin dewasa dalam Dia. Mari Anda yang butuh jamahan Tuhan, angkat tanganmu dan katakan tak terbatas. Engkau Allah yang tak terbatas, Tuhan. Oh, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku tak Kami sungguh bersyukur
berada di tangan Tuhan yang tak terbatas itu. Itu akan membuat kami bergerak lebih jauh melampaui kekuatan-kekuatan kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami mau tetap setia dan taat hanya kepadamu. Urapi kami dengan firman-Mu. Kami percaya ada sesuatu yang akan kami bawa pulang. Kami tangkap dengan iman kami yang membuat hidup kami tidak pernah sama lagi. Jamah kami Tuhan, Roh Kudus bebas bergerak di atmosfer dalam holy ground, di G2CC, dalam gedung ini, dalam hati kami sebagai manusia, ciptaan-Mu yang begitu berharga itu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Saudara ingat gak ada satu kisah di dalam Alkitab ketika bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Itu sudah kelihatan di depan mata. Mereka berjalan 40 tahun dari tanah Kanaan, dari Mesir, masuk di dalam padang gurun 40 tahun. Dan finally, akhirnya mereka tiba di titik akhir perjalanan mereka yang sudah dimulai 40 tahun yang lalu oleh nenek moyang mereka. Saudara, kalau Anda menjadi orang yang akhirnya tiba di tujuanmu, kira-kira hatinya senang tahu? Akhirnya. 1 minggu ini, Abuna, di gereja kita ada 2 mahasiswa Abuna. Memang wajib, mereka adalah mahasiswa program doktor. Jadi 1 minggu sebelum mengajukan proposal, harus hadir di samping Abuna. Memang tidak mudah menginvestasikan waktu bersama-sama dengan mereka. Malamnya atau dini hari saya baca lagi laporan mereka. Pagi saya kirim ke email. Saudara, kadang-kadang muka mereka mencucu begini. Saya jelaskan ya, tapi hasilnya saya coret. Kadang-kadang saya kesel, ngerti gak sih? Kan kemarin sudah saya jelaskan. Jadi, tapi 1 minggu saudara. Akhirnya hari Sabtu kemarin saya menandatangani sebagai promotor utama persetujuan untuk maju ujian proposal. Muka mereka lega saudara. Jadi mereka udah kerja itu dari pagi sampai malam nanti. Muka mereka udah aut-autan gitu. Rambut udah gak karu-karuan. Saya berkata stop, sana keluar. Mainan sama anjing. Jalan. Biar otakmu refresh kembali. Saya berkata tapi nanti lihat. Kamu ini sedang tiba di ujung perjalanan. Jadi ketika saya menandatangani surat persetujuan promotor utama saudara. Itu tanda tangannya sakti. Jadi kalau saya tidak tanda tangan mereka nggak boleh maju ujian. Tapi kalau sudah saya tanda tangan mereka maju ujian. Dan mereka memperlihatkan wajah yang finally. Itu ungkapan syukur loh. Atas harga yang dibayar selama ini. Saya membayangkan bahwa bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Nenek moyang mereka. Generasi yang lahir di padang gurun yang akhirnya tiba di tanah Kanaan. Mereka menerima warisan tugas yang tidak mudah. Tantangan demi tantangan di dalam perjalanan. Tantangan iman. Mereka bergolak dalam kerohanian mereka karena suku asli Kanaan ini punya punya Tuhan. Tapi Elohim kita kok gak kelihatan. Itu ada patungnya. Mereka selalu seperti itu. Belum tantangan di padang gurun, kelaparan, kekurangan air, berhadapan dengan musuh. Mereka berkata, itu mereka punya kubu, kota yang berkubu. Kita gimana di Kemah? Makanan kita gimana? Saya itu selalu memegang prinsip begini saudara. Bahkan sekalipun ketika kita di padang gurun, Tuhan menjamin hidupmu. Dan itu yang saya imani. Dan Anda harus memiliki iman yang sama. Jangan lihat padang gurunya. Kalau Anda terlalu lihat padang gurunya, Anda tidak akan pernah melihat mana atau daging yang Tuhan kirim atau air yang Tuhan keluarkan dari bukit batu. Abuna selalu mengajar. Tantangan dalam kehidupan ini seringkali membawa kita melupakan realitas. Jadi kalau memang realitas kita seperti itu ya sudah, hidup ini realistis saudara. Nggak bisa makan. Masih ada nasi, ya sudah pakai air putih. Nggak usah mimpi dulu makan ayam goreng, jangan.
Itu yang saya maksudkan. Tuhan selalu memelihara hidup anak-anaknya, saudara. Nah, yang ingin Abuna bagikan kepada kita pagi ini, bagian yang pertama, bangsa Israel sebenarnya itu bergerak dalam proses Tuhan untuk memasuki transisi demi transisi. Mereka pertama menjadi budak, lalu berjalan memasuki transisi baru di padang gurun. Ingat, di padang gurun Tuhan selalu memelihara hidup mereka. Mereka umat Tuhan loh. Kita punya Tuhan yang sama dengan mereka. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi sama dengan mereka dalam hal bersungut-sungut. Kita justru harus belajar dari mereka. Bahwa Tuhan itu pasti memelihara hidup kita. Amin. Semua akan baik-baik saja. Yang penting kitanya yang dikontrol. Bukan, kita gak bisa kontrol Tuhan. Gak bisa. Kehidupan kita yang perlu di-adjust. Volume itu kan besar, turun, naik, turun. Nah, apa yang kita turunkan? Itu yang Abuna katakan realistis itu. Apa yang kita turunkan dulu. Karena situasinya lagi seperti ini. Nanti kalau situasinya udah menjadi baik, kita naikkan lagi. Jadi kita harus begitu cara mengontrol hidup. Itu tidak dimiliki oleh orang Israel. Mereka nuntut. Nah, selama Anda nuntut, Anda melupakan pemeliharaan Tuhan. Di dalam setiap fase transisi dalam hidupmu. Nah, sekarang mereka tiba dalam transisi terakhir. Jadi ini momen yang sangat penting. Dari padang gurun memasuki tanah perjanjian yang sudah dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Bahkan generasi yang masuk tanah perjanjian ini bukan generasi yang menerima perjanjian itu. Hanya ada 2 orang yang masih hidup, yaitu Kaleb dan Yosua. Yang lain lahir di padang gurun, saudara-saudara. Tapi Tuhan membawa mereka dalam transisi menuju perjanjian. Nah, kita gimana? Ini merefleksikan iman kita loh. Tuhan itu dalam histori manusia, dalam sejarah manusia yang linear itu. yang pengkhotbah istilahkan sebagai kata musim. Setiap kita selesai dengan satu musim, Tuhan akan bawa ke musim berikutnya. Nah, titik kritisnya itu adalah di perbatasan kedua musim, yaitu transisi. Ada orang-orang yang sudah nyaman di musim sebelumnya dan masih bernostalgia dengan musim sebelumnya. Sehingga dia berjalan di tempat dan dia tidak pernah bisa memasuki musim yang baru. Jadi transisi ini adalah titik kritis sebetulnya. Itulah sebabnya ketika tanah perjanjian itu sudah di depan mata, mereka berkemah loh, saudara. Tapi ternyata mereka tidak bisa langsung melangkahkan kaki ke sana karena ada pembatas, yaitu Sungai Yordan. Dan Sungai Yordan ini bukan sungai yang mudah untuk diseberangi. Kenapa? Karena pada waktu itu, coba lihat saudara, Tuhan itu settingnya selalu pas. Pada waktu itu air sedang membludak. Bahkan mereka tidak tahu yang mana tepian yang sebenarnya. Mereka tidak tahu. Misalnya ini sungai. Ketika belum membludak, kita bisa tahu tepinya dan berdiri di sampingnya. Ketika belum membludak. Tapi ketika membludak, air kan naik ke atas. Sampai ke sini misalnya, kita berpikir bahwa ini dalam. Padahal sebenarnya tidak. Itu sebabnya saya katakan, seringkali Tuhan bawa kita ke sebuah situasi di mana kita akan memutuskan. Apakah kita tetap diam di tempat, atau melalui transisi itu seberat apapun tantangannya. Seperti dialami oleh bangsa Israel. Itu sebabnya Abuna melihat bahwa pada waktu mereka tiba di tepi sungai Yordan itu. Dan air sungai Yordan meluap ke atas. Mereka tidak tahu tepinya. Menurut saya itu bagian dari rencana Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan berkata, kamu tidak boleh langsung menyeberang. Berkemah dulu di sini. Jadi dalam masa transisi itu saudara, ketika Tuhan bawa kita dalam fase-fase transisi, jangan langsung teriak, atau langsung nekat nyebrang, tidak. Diam dulu, tenang, tarik nafas. Dalam orang yang tinggal tenang itu pasti punya hikmat. Amin. Orang yang tenang pasti bisa berpikir dengan jernih. Dan orang yang tenang, mereka disuruh berkemah dulu, saudara. Supaya stop.
memiliki kesempatan untuk meminta hikmat dan pertolongan Tuhan. Itulah hal yang sangat penting dalam setiap fase transisi yang Tuhan izinkan untuk kita lalui, saudara. Dan respon kita terhadap setiap fase transisi itu akan menentukan apakah kita tetap tinggal di tepi atau menyeberang. Hari ini bagian yang pertama, mungkin saudara sedang berada di dalam fase transisi. Janji Tuhan udah kelihatan di depan mata. Tapi Anda masih di seberang. Ada penghalang. Jangan langsung protes dan berkata, ini gara-gara Sungai Yordan. Jangan langsung protes dan berkata, ini gara-gara masalah ini. Jangan langsung menyala-nyalakan Tuhan. Tinggal tenang, duduk diam. Nanti Tuhan pasti akan memberi petunjuk. Haleluya. Itu yang terjadi. Kadang-kadang kan kita memaksa Tuhan memberikan pengertian saat ini. Sekarang. Nggak bisa, tunggu dulu. Ketika kita tenang, kita bisa mendengar suara Tuhan. Saat pikiran kita ribut dengan berbagai macam analisis, kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Yang kita dengar suara dari diri sendiri. Ini refleksi rohani. Dari satu momen transisi ketika bangsa Israel hendak menyeberang Sungai Yordan dan memasuki tanah perjanjian. Jadi hari ini saudara, apapun fase transisi yang Anda lakukan atau yang Anda alami dalam hidup, tenang dulu. Kasih tahu kiri kanan, tenang dulu ya. Tenang dulu. Ya. Jangan heboh dulu, jangan ya. Tuhan akan bicara. Kita minta petunjuk Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kita akan membaca ayat di dalam, jadi tema yang saya sampaikan ini dalam Yosua pasal 3 dan pasal 4. Kita sekarang melihat Yosua pasal 3 ayat 5 sampai 6. Tolong ditampilkan Yosua pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang 6. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kira-kira Yosua ngomong begini, itu dari dirinya sendiri atau tidak? Tidak. Dia mendapat pewahyuan dari Tuhan dan memberikan informasi kepada bangsa Israel, kuduskanlah dirimu. Jadi fase di dalam transisi itu, saudara. Mari kita kuduskan diri kita. Kata kudus itu artinya bebaskan dirimu, putuskan pikiranmu, hatimu, tubuhmu dari hal-hal yang mengotori. Khususkan dulu buat Tuhan. Fokus dulu. Jangan fokus pada airnya. Jangan fokus pada tanah perjanjiannya dulu, nanti sebentar. Sebentar lagi itu kau masuknya ke sana gitu kata. Kalau di situ ada Zefanya dia bilang, udah kelihatannya di depan matamu. Sebentar lagi kau masuknya ke sana. Tapi fokus dulu pada Tuhan. Khususkan dirimu. Kuduskan artinya khususkan dirimu. Kata kudus itu seperti misalnya ya, kalau beberapa jemaat itu yang sudah tahu gaya makan Abuna, mereka akan membeli makanan misalnya dan berkata, ini khusus buat Abuna karena tanpa ini dan tanpa ini. Siska kalau beli saya gorengan dia berkata, ini minyak pertama ya Abuna, ini buat Abuna, dikhususkan. Nah itu maksudnya kata kudus. Dikhususkan. Jadi dipisahkan. Jadi pisahkan dirimu dulu dari apa yang menghantui pikiranmu. Pisahkan dirimu dulu dari masalah itu dan jadilah milik Tuhan. Karena itu dikatakan, karena besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Wah, ini indah sekali. Ayat 6. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Wow. Tabut perjanjian. Itu adalah lambang kehadiran Tuhan di masa itu.
Di mana ada tabut, di situ Tuhan hadir. Makanya Hitler itu ketika dia menguasai dunia, dia mencari the covenant of ark itu. Di seluruh dunia dia ubek-ubek untuk mencari tabut perjanjian orang Yahudi. Tapi dia juga bunuh orang Yahudi. Karena dia percaya kekuatan-kekuatan supernatural. Kalau Anda baca sejarah dunia itu, saudara, Hitler itu punya divisi supernatural. Dia punya pasukan dukun, dia punya pasukan penyihir di masa itu dalam melakukan peperangan. Dan dia percaya kekuatan-kekuatan gaib. Termasuk dia mencari tabut perjanjian. Apakah ketemu atau tidak, saya nggak tahu. Tapi memang tidak akan pernah ketemu menurut saya. Dan itu lambang kehadiran Tuhan. Lambang kehadiran Tuhan. Di mana ada tabut perjanjian, saudara. Nah, yang kita pelajari adalah bagian kedua. Anda tidak akan pernah bisa melewati masa transisi yang berat. Karena sungai Yordan naik ke atas, Anda tidak tahu batasnya bagaimana. Kita tidak pernah bisa memprediksi masalah yang sedang kita alami. Berusaha menggali dan mempelajarinya nggak bisa. Ketika itu saudara, satu-satunya cara untuk bisa menyeberangi masalah itu. Menyeberangi sungai Yordan itu. Dan masa transisi, ingat ya konteksnya masa transisi. Adalah menjadikan Tuhan sebagai patokan perjalanan. Itu yang Yosua ingatkan kepada bangsa Israel. Sehingga dia berkata kepada para imam, Tuhan yang harus berada di depan. Jadi, kalau Anda mau melewati masa transisi yang begitu kritis itu, jadikan Tuhan sebagai pelopor. Kata pelopor itu artinya berada di depan. Jadi kita mengikuti, makanya kita perlu tenang supaya kita bisa melihat dia dan mendengar petunjuknya. Sehingga kita tidak salah melangkah. Ini memberitahu saudara, coba ditampilkan lagi ayat 6 itu. Dan ketika, dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikianlah angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian itu dan berjalan di depan bangsa itu. Lihat ayat yang ke-7, berjalan di depan. Sekarang bertanya pada diri kita sendiri. Siapa yang berjalan di depan? Kita atau Tuhan? Siapa yang mau menjadi pelopor? Kita maksa Tuhan ikuti jalan kita. Tuhan, sini. Sebelah kanan ya, siap-siap ya sebelah kanan. Nanti 500 meter lagi belok kiri. Bukan. Wazenya kita, waze itu bukan kita. Waze itu Tuhannya. Jadi yang menjadi petunjuk kita itu Tuhan. Yang mengatakan kita belok kiri, belok kanan, lurus itu Tuhan. Bukan kita balik. Yang membuat kita gagal di dalam masa transisi itu adalah karena kita yang merancang jalan itu. Maunya aku begini. Aku maunya yang seperti ini, Tuhan yang ikut aku. Tidak bisa. Seperti khotbah Abuna minggu lalu toh. Bukan anak yang ngikuti orang tua. Bukan orang tua yang ngikuti anak. Anak yang ngikuti orang tua. Kamu anak. Orang tua bilang A. Anak harus A. Telan. Bukan dibalik. Aku maunya gini. Ada loh itu anak kayak gitu. Saya tuh paling kesel kalau lihat anak gitu guling-guling di situ. Nanti anakku jangan toh ya, jangan nangis. Itu enggak mendidik itu. Biarin aja Bu, biarin. Jangan dibalik ya. Jangan izinkan anakmu mengontrol hidupmu. Tidak. Anak masih makan dari duit orang tua kok. Ngatur orang tua. Ini kurang lebih sama. Kita kadang-kadang merasa diri lebih pintar dari Tuhan. Dan memaksa Tuhan ikut aku. Kayak gini, pokoknya harus kayak gini. Siapa lu? Ciptaan kok mengatur pencipta.
mau membelah sungai Yordan, biar Tuhan yang di depan. Ikut apa kata Tuhan. Karena yang membelah itu bukan Yosua. Air sungai Yordan terbelah bukan karena kekuatan manusia. Tapi karena kekuatan Tuhan. Dia meruntuhkan setiap rintangan. Kalau Tuhan yang jalan di depan, maka urusan masalah bukan urusan kita. Itu jadi urusan Tuhan. Amin. Bagian kita apa? Bagian kita tinggal mengikuti. Abuna pernah melihat di daerah, apa daerah Bukit Hermon, daerah dekat Bukit Hermon itu, Revo? Daerah Bukit Hermon namanya apa itu, yang daerah Ranjau itu? Menuju ke Gunung Hermon. Hah? Di Galilea atas toh. Nah, ada satu daerah di Galilea atas itu yang dipagarin. Tidak boleh lewat. Karena ranjau. Nah, cara menciptakan jalan di daerah ranjau adalah dengan sebuah kendaraan dan remote control, dia lewat jalan itu. Pokoknya kalau tidak meledak berarti itu jalan yang aman. Lalu dipasang bendera-bendera dan tali. Tidak boleh keluar dari jalur itu yang sudah dilalui oleh pembersih ranjau. Nah seperti itu loh cara kerja Tuhan. Sehingga Anda melaluinya dengan aman. Saya tiba-tiba ingat Ulangan pasal 1 ayat 30. Sehingga Anda melaluinya dengan aman. Tidak ada yang ngantuk toh? Saya lagi ngajar. Jangan ngantuk ya. Abuna lagi ngajar. Supaya pengertian kita terbentuk. Ini keren. Kita baca sama-sama 2, 3. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu. Sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir. Di mana? Di depan matamu. Ingat lagu itu. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Dia berjalan di depanmu. Memberi kemenangan. Jadi jangan sok-sok berperang, tepar saudara. Habis saudara, habis benar. Begitu udah habis-habisan baru cari Tuhan. Sebagai gembala saya banyak menyaksikan yang seperti itu. Hadapi saja dengan senyum. Senyum saja menghadapinya. Menghadapinya dengan senyum. Makanya benjol-benjol. Udah ada firmannya kok. Klaim ayat ini. Tuhan Allahku akan berada di depanku. Berperang untukku. Jadi ketika dia sudah berperang, yang menghadapi musuh bukan kita. Bagian kita melaluinya. Makanya kalau kita mau lolos dalam masa transisi ini, biar Tuhan yang berjalan di depan. Haleluya. Tuhan yang berjalan di depan. Yosua pasal 3 ayat 15 dan 17. Kita lanjut pada yang ketiga. Yang pertama masa transisi. Yang kedua, biarkan Tuhan yang berjalan di depan. Dia yang berperang untukmu. Itu gunanya apapun peperangan yang Anda alami. Berdoalah, Tuhan jalanlah di depanku. Jalanlah di depanku. Jalanlah. Kita lihat ayat 15 dan sampai dengan ayat 17. Poin ketiga yang berikutnya. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan. Dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Ayat 16. Maka berhentilah air itu mengalir. Berhenti loh saudara. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan, di sebelah Sartan. Sedangkan air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Ayat 17.
Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering. Di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering. Sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Wow, apa yang semula jadi masalah. Inilah keajaiban yang dijanjikan oleh Tuhan melalui Yosua. Besok Tuhan akan melakukan keajaiban. Syaratnya cuma satu, kuduskan dirimu, biarkan Tuhan yang berjalan di depanmu. Maka apa yang semula menjadi masalah, Tuhan ubah menjadi solusi. Ayo orang tua, apapun saudara, yang menjadi persoalan dengan anakmu, pergumulan anakmu, ajak mereka, ayo duduk diam loh, kita cari Tuhan dulu. Biar Tuhan yang memimpin masalah ini, supaya ada solusinya. Dan anak-anak harus mau. Kalau mau melihat keajaiban Tuhan, kalau tidak mau melihat keajaiban Tuhan, ngomellah. Proteslah, enggak apa-apa. Enggak usah nurut. Sebaliknya, duduk diam. Apa yang semula jadi masalah? Saya pernah membaca sebuah teori konspirasi. Jadi ada yang berkata, pada waktu itu, tiba-tiba terjadi karena air di daerah sungai Yordan itu kan gunung-gunung saudara. Di daerah peristiwa tempat ini terjadi, ini perbatasan antara Yordania dengan Israel. Itu di dekat di Ksar al-Yahud, tempat pembaptisan Yohanes. Itu kejadiannya di situ. Jadi itu lereng-lereng. Jadi ada orang berkata, ahli perjanjian lama, dia berkata, karena air kencang, jadi dia menggerus lereng bukit di situ, bawahnya itu. Sehingga lereng bukitnya runtuh dan menjadi bendungan alami. Sehingga dia menghambat air dari atas itu sehingga ini menjadi kering. Aduh, terlalu banyak analisis. Kalau Tuhan bilang air terbelah, ya air terbelah. Nggak usah cari lagi sebabnya gimana. Karena tidak ada saksinya bahwa waktu itu memang runtuh bukitnya. Ada yang berkata bangsa Israel mengambil batu dan melemparnya ke dalam sungai Yordan. Karena waktu itu jumlah mereka satu orang satu batu saja itu mampu membuat bendungan. Nah itu kan tidak percaya mukjizat. Kalau mau sih percaya mukjizat ya saudara. Posisi Abuna di situ. Posisi teologisnya di situ. Yang terjadi adalah ketika imam memasukkan kakinya ke dalam air sungai Yordan. Langsung berhenti. Jepret. Kira-kira kalau Anda di posisi yang sama, Tuhan berkata lakukan hal yang sama. Kira-kira, mau enggak? Ini yang selalu Abuna katakan, bahwa iman tidak hanya percaya. Bukan hanya percaya. Tapi iman adalah gabungan antara percaya dan taat. Kalau hanya percaya saja itu bersifat deklaratif. Tapi ketika yang deklaratif itu Anda barengkan dengan tindakan, makanya dikatakan iman yang bertindak itu yang disebut yang hidup. Haleluya. Bukan iman deklaratif yang disebut yang hidup. Percaya dan bertindak. Itulah yang kita lihat di dalam langkah para imam. Yang mereka pengangkut tabut perjanjian. Kira-kira lututnya gemetaran enggak? Piye? Loh piye? Kita bawa Tuhan. Tapi ki air. Piye? Hah? Mereka juga manusia. Lututnya iso gemetaran sudah. Makanya sebenarnya dalam perjalanan hidup ini, ketika kita berada di dalam masa transisi, Tuhan menguji iman kita dalam dua hal. Setelah urusan deklaratif selesai, yes aku beriman, aku percaya, yes. Sekarang kau bisa bertindak enggak? Sesuai dengan iman yang kau percaya itu. Jadi dalam kasus ini, tindakan para imam itu adalah satu template buat kita. Satu template untuk memotivasi kita melangkah dengan iman kita.
bukan hanya percaya dengan iman kita, tapi belajar melangkah. Belajar melangkah. Nanti akhir bulan, Revo akan kesaksian yang saya simpan selama ini. Hasil dan tunggu. Belajar melangkah. Tidak mudah. Tapi kalau percaya dan bertindak, sungainya terbelah. Amin. Amin. Nanti dia di jadwal minggu terakhir, saya bilang kamu sendiri yang ngomong. Supaya ini menjadi kesaksian. Tuhannya sama kok. Prinsipnya yang kita beda untuk kita implementasikan dalam hidup kita. Jadi pastikan tanggal mainnya. Kan ada yang Abuna mengajar soal transfer of faith kan. Kita kadang-kadang lolos dalam deklaratif. Lolos. Tapi gagal di dalam tindakan. Dalam tindakan ketaatan. Karena kalau ini terlalu kuat. Susah loh. Kadang-kadang saya mendapat pertanyaan itu dari banyak orang. Pak Sony, ya, dengan level keilmuan Bapak ini kan kuat sekali ini. Kok bisa ya Bapak masih bisa berdoa? Loh dia malah aneh itu. Bisa, Bapak kan karismatik bahasa roh. Ya? Bapak masih bisa melayani. Dan bicara dan percaya supernatural. Justru itu. Kau belajar dari saya. Itu yang Tuhan mau. Karena saking banyaknya ini di sini nih saudara, akan membuat kita akhirnya mereduksi makna rasional, mereduksi makna supernatural itu. Dan membawanya ke level rasional. Salah itu, salah. Tuhan itu bertindak melampaui apa yang kita pikirkan kok. Amin, amin. Bertindak melampaui dari semua analisis kita. Mungkin kita bisa berbeda dari sisi doktrin. Tapi kita masih mempercayai Alkitab yang sama. Kalau Alkitab bilang ada peristiwa supernatural dari campur tangan Tuhan. Percaya itu. Pelajari prinsipnya. Jadi dia bisa begini ya. Kalau Yosua bisa begini, prinsipnya apa ya? Oh gini, saya akan pelajari itu. Terapkan dalam hidup. Itu gunanya baca Alkitab. Kita belajar dari orang-orang yang mengalami kedahsyatan Tuhan. Dan menerapkannya dalam hidup kita. Walaupun situasinya tidak sama dan berbeda. Kita bisa terapkan prinsip yang sama. Dan kita mengalami breakthrough. Nggak main-main itu. Makanya rajin baca Alkitab. Kasih tahu kiri kananmu, rajin baca Alkitab. Rajin. Jangan cuma rajin baca Facebook. Rajin baca medsos. Rajin, kita banyak ini rajin baca media online. Rajin main game. Itu nggak menghidupkan. Baca Alkitab. Jadi langkah iman diperlukan. Langkah iman. Kalau kita nggak melangkah itu, iman kita hanya iman deklarasi. Bertindak. Saudara. Bertindak. Nanti Bapak Ibu lihat, 2 kontainer sekolah minggu di gereja kita sudah Tuhan kirim. Sudah dipasang. Udah lunas? Belum. Tapi hari demi hari, karena kan pembayarannya berdasarkan termin. Tahu ya, bukan ngutang loh, pembayarannya berdasarkan termin. Termin pertama, barang kontainer dibeli. Termin kedua, kontainer dicat. Jadi by termin. Lah puji Tuhan tuh, di termin terakhir nanti pelunasan. Nah belum sampai ke sana. Nah puji Tuhan setiap termin kok ya selalu ada untuk bisa bayar. Halaman gereja sudah selesai, pembayarannya juga sudah per termin. DP pertama 50% pengerjaan, termin berikutnya 75%.
100% saya bilang, bisa nggak kurang 100% dulu. Antara 100% dengan 75% ada termin berikutnya. Berapa? 85%. Gitu ya mau saudara. Oh iki gereja. Saya termin berikutnya. Nyatanya masih kurang banyak loh. Masih separuh. Tapi nyatanya selalu ada. Kenapa? Karena belajar taat. Kalau kita nunggu duit datang, kapan belinya? Maka kita koordinasi. Boleh nggak pembayarannya by termin sesuai dengan tingkat pengerjaan? Kemarin ditagih. Pak, kami sudah kirim barang. Oke, puji Tuhan. Pas dikirimnya hujan. Sehingga bocor. Jadi sambungan antara dinding terbuka. Saya berkata, saya pembayaran saya tunda dulu ya. Benarin dulu ini. Bukan mencari-cari. Kemarin forklift masuk. Ternyata forklift itu berat ya, Pak Johan. Berat loh. Langsung halaman gereja kita yang sudah dipaving itu. Rontok sudah begini. Yang dia lewati itu langsung melengkung ke dalam. Wih, apalagi hujan. Tapi tukang-tukang kita itu mereka tahu mereka bekerja di rumah Tuhan. Amin. Mereka tidak memberi yang busuk untuk rumah Tuhan. Mereka melakukan hal yang baik. Siap Pak, kami akan beresin Pak. 1 hari kemarin mereka beresin. Wow. Kalau Tuhan yang ada di depanmu, Dia berperang untukmu. Dan bagianmu mengikutinya dengan taat. Haleluya. Taat itu penting. Mau dilihat dari kanan ke kiri dan ke kiri ke kanan, tetap sama taat. Benar kan? Coba T-A-A-T. Taat. Dari sini juga T-A-A-T. Taat. Kasih tahu kiri kanan, taat yo. Taat yo. Taat. Taat ya. Taat, nurut. Pemain musik maju ke depan. Kesimpulan kita ada 3, saudara. Yang pertama, dari kisah ini kita belajar bahwa Anda taat dalam imanmu itu bukan karena terpaksa. Tidak boleh. Taat itu karena kesadaranmu, pengakuanmu bahwa Tuhan mampu membelah laut, yang membelah laut dan teduhkan badai. Nah, itu. Karena sadar bahwa hanya Tuhan yang mampu. Bukan taat karena khotbah gembalamu yang keras, bukan. Tapi dari khotbah itu ada satu nilai baru terbentuk. Nah, itu yang benar. Taat bukan karena ditakut-takuti. Taat bukan karena sistem itu. Tahu pedagang itu saudara. Untung saya apa? Nah, banyak orang seperti itu dalam gereja. Lah saya investasi gini yuk. Lah untungku apa? Enggak boleh begitu dalam Tuhan. Itu taat terpaksa. Taat karena percaya. Itu yang Tuhan mau lihat. Kalau kita juga mengalami sungai Yordan yang terbelah sehingga mendapatkan berkat-berkat tanah perjanjian itu. Kakimu bisa masuk ke sana. Amin. Yang kedua, Tuhan hanya mau membuka jalan kalau Dia ada di depan. Jangan taruh Tuhan di belakang. Taruh Tuhan di depan. Berjalan di depanmu, berikan kemenangan di depan. Di depan. Ingatkan dirimu, Tuhan sudah di depanku atau enggak. Jadi kalau Dia di depan,
berarti bukan rencanamu, tapi rencananya. Bukan templatemu, tapi templatenya. Ini loh polanya. Ikut ya? Siap. Nah, ikut. Siap. Wah, itu yang Tuhan mau lihat. Nah, jangan kawin sama itu. Siap. Wah, gitu ya. Contoh. Nah, pindahkan itu. Siap. Jangan, nah, tolong dulu pindahkan itu ke sini. Ngapain? Buat apa? Hanya yang begitu-begitu. Nurut susah amat sih. Anak-anak sekarang itu apalagi kalau disuruh. Ditegur orang tua, ngomel dulu baru otaknya jalan. Jadi itu artinya mulutnya lebih panjang daripada otaknya. Lakukan dulu, jangan ngomel. Ayo sini, udah sampai di sini. Ngapain sih? Panggil-panggil. Tolong dulu bantu ini. Taat bukan kayak gitu ya, saudara-saudara. Nanti lihat hidupmu akan baik. Amin. Dan prinsip yang terakhir, yang penting itu. Tuhan mau selesai kita dulu dengan Laut Merah. Baru dia akan menyelesaikan Sungai Yordan bagimu. Tuhan mau selesai dulu dengan Laut Merah, saudara. Laut Merah adalah mentalitas budak. Kita seringkali lebih senang di Laut Merah. Mentalitas terikat. Banyak orang yang seperti itu. Dia tidak akan pernah bisa melewati masa transisi. Makanya di tempat perkemahan mereka, sebelum masuk tanah perjanjian, mereka melakukan pembaharuan perjanjian dengan Elohim. Kalau Anda baca kitab Yosua itu, mereka berjanji ulang. Tuhan tidak pernah mau membawamu menyeberangi Sungai Yordan sebelum Anda selesai dengan Laut Merah. Di Laut Merah mereka dikejar-kejar dalam status sebagai budak. Jangan bawa mentalitas Laut Merah saat berada di tepi Sungai Yordan. Kita akan
kasih Tuhan. Shalom. Tuhan, karena Engkau ada di setiap situasi hidup kami. Di padang gurun ketika kami dalam kesedihan, kekurangan, dalam terik panas matahari, Engkau ada bersama dengan kami. Bahkan ketika di tanah perjanjian yang penuh dengan kelimpahan dan sukacita, Engkau juga ada bersama dengan kami. Engkau Tuhan Alfa dan Omega. Engkau yang pegang atas masa lalu, masa sekarang dan masa depan kami. Engkau yang tahu segala sesuatu Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah melakukan yang terbaik untuk kami. Bagian kami melihat ke depan Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau. Bagian kami melekatkan hati kepadamu, taat kepada Engkau. Dan biarkan kekuatan itu ada pada kami untuk menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kembali hamba-Mu. Engkau memberkati setiap kami. Dan setiap kami boleh pulang dengan penyertaan yang sempurna dari Tuhan. Dan otoritas dari tahta yang maha tinggi itu turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan dengar pengumuman. Family, puji Tuhan kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Info gereja sepekan. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah G2CC, dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di ibadah G2CC berikutnya. Ibadah raya sore pukul 5 sore dengan Pastor Jimmy Iskandar di Main Hall G2CC. Ibadah online pukul 5 sore di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Firman online setiap hari Rabu pukul 19 sampai 20 WIB di Zoom dan di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Breakthrough prayer pada hari Jumat pukul 5 sampai pukul 6 sore. Komsel Youth 4G tanggal 15 Februari pukul 4 sore. Ibadah Raya Minggu tanggal 16 Februari, ibadah pagi onsite pukul 7 pagi dan ibadah sore onsite pukul 5 sore. Dan ibadah online di YouTube oleh Pastor Sony Saluku pukul 5 sore. Mari dukung pembelian kontainer untuk ruangan sekolah minggu
cause this your living in goodness of God, dapat dipesan melalui Bu Aurel. Mengucapkan happy birthday and happy anniversary kepada jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberi umur panjang. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, shalom. Ada yang berulang tahun Bapak Ibu? Ada? Enggak ada. Kita berdoa dulu buat Cheryl. Cheryl maju ke depan. Ya. Cheryl sudah mengambil keputusan untuk menjadi pemimpin youth di gereja kita. Jadi meneruskan Bang Pinley. Jadi kita perlu mendoakan, kan kita harus berdoa supaya dia jadi anak-anak youth ya. Jadi kalau diingatkan sama Kak Cheryl, nurut ya. Ada otoritas ilahi sebagai leader dari youth. Jadi Cheryl juga akan membantu gereja mulai dari tahun ini, membantu gereja untuk pelayanan digital dan pelayanan di sound system. Jadi kita berdoa buat Cheryl agar Tuhan memperlengkapi kepemimpinannya, pelayanannya, dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi dalam pekerjaannya, dalam studinya juga dan masa depannya. Amin. Ayo kita angkat tangan kita berdoa. Tuhan berkati Cheryl. Engkau yang memilih setiap anak-anakmu untuk melayani di rumah Tuhan di tempat ini. Jadikan dia pemimpin bagi anak-anak muda di gereja kami. Dan berikan kepadanya hikmat, pengurapan, kepintaran, kecerdasan. Kuduskan roh jiwa tubuhnya. Sebagai seorang hamba Allah dan pelayan Tuhan, siapkan dia. Berkati juga studinya dan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau taruh di tangannya. Buat dia berhasil Tuhan. Dengan mendedikasikan hidupnya melayani di rumah Tuhan. Tuhan perhitungkan itu untuk masa depan yang baik. Untuk keberhasilannya dalam studinya. Dan segala hal yang menjadi rancanganmu. Tuhan genapi. Berikan wibawa ilahi dan otoritas. Engkau jaga keluar masuknya. Engkau Tuhan yang akan memberikan kepadanya kemenangan. Tambah-tambahkan hikmat. Dan pakai Cheryl dengan luar biasa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami semua jemaat berdoa atasnya. Sama-sama kita katakan amin. Ayo anak-anak kita berdoa untuk anak sekolah minggu. Udah jadi ya orang sekolah minggunya ya. Keren ya. Jangan dikotori dindingnya tapi ya nanti ya. Tapi belum bisa dipakai dulu. Nanti tanya Om Henry yang itu masih pasang lantai. Ayo kita angkat tangan kita sekali lagi Bapak Ibu, kita doakan anak-anak kita. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus berkati anak-anak kami, berkati hidup mereka, pakai anak-anak ini menjadi alat Tuhan yang hebat dan persiapkan masa depan yang baik dalam kehidupan mereka. Berikan kepada mereka kecerdasan, kepintaran, kesehatan, roh yang takut akan Tuhan. Dan biar mereka menjadi seperti anak panah di tangan pahlawan Israel yang diarahkan menuju sasaran-sasaran yang sudah Tuhan siapkan untuk masa depan yang lebih baik. Jadikan juga mereka sebagai terang dalam keluarga masing-masing. Dan mereka akan tumbuh dewasa, berakar di dalam Kristus. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Ada yang berulang tahun? Kalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita Bapak Ibu. Ayo. Jangan gitu kotor. Gak ada yang berulang tahun ya? Buka kedua tanganmu. Tuhan terima kasih Engkau sudah tolong kami dalam 1 minggu yang sudah kami lalui. Kami melihat cara Tuhan yang hebat dan besar dalam kehidupan, pekerjaan, keluarga dan kesehatan kami.
Jika hari ini kami berkesempatan untuk mengembalikan apa yang sudah kami terima dari Tuhan dalam berkat jasmani, melalui persembahan kami, persepuluhan atau apapun itu, biar itu menjadi sebuah sukacita. Karena kami tahu, kami belajar taat akan hukum-hukum Tuhan. Dan kami mengerti bahwa di dalam setiap taburan pasti selalu tersedia tuaian. Kami mau melakukan itu bukan untuk menerima tuaian, tapi kami melakukannya karena mengerti bahwa sudah memelihara hidup kami. Dan sepanjang 1 minggu yang akan kami jalani, hamba berdoa Engkau memberkati pekerjaan, kesehatan, keluarga, studi, pelayanan, apapun dalam kehidupan G2CC Family. Berkati hidup mereka dan biar mereka selalu menjadikan Tuhan sebagai pelopor di dalam kehidupan yang mereka jalani. Tuhan selalu ada di depan dan kami tahu Tuhan selalu memelihara hidup. Dan ketika berada di dalam peperangan, hambatan, halangan, Tuhan yang menyelesaikan. Sehingga kami boleh memasuki tanah perjanjian dengan berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas ibadah yang luar biasa hari ini. Dan Engkau menyertai ibadah sore, berikan cuaca yang baik. Buka kedua tanganmu dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalom-Nya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan ambil saat teduh.